Selamat malam semuanya, terima kasih telah kembali ke channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan Anda mendengarkan dengan tenang. Jika malam ini hujan turun pelan atau angin terdengar lebih dingin dari biasanya, biarkan saja, karena kisah yang akan dibagikan berasal dari sebuah hutan tua di Sumatera Barat. Hutan yang tidak pernah benar-benar sepi dan dipercaya masih dijaga oleh makhluk yang tidak terlihat oleh semua orang. Cerita kali ini berjudul Harimau Penjaga Hutan Keramat Sijunjung. Di Kabupaten Sijunjung terdapat sebuah kawasan hutan yang oleh warga setempat disebut Rimbo Larangan. Hutan ini tidak memiliki pagar, tidak ada papan peringatan resmi, namun masyarakat setempat tahu satu hal. Masuk boleh tapi harus tahu diri. Tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh mengambil apapun tanpa izin, dan yang paling penting tidak boleh meremehkan apapun yang ditemui di dalamnya. Karena hutan itu bukan hanya tempat pohon dan binatang hidup, di sana ada penjaga. Sejak dahulu, orang-orang tua di Sijunjung selalu bercerita tentang seekor harimau besar yang tidak pernah berburu ternak dan tidak pernah memangsa manusia. Namun, setiap kali hutan dilanggar, harimau itu akan muncul, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengingatkan. Jejak kakinya besar, langkahnya tidak bersuara, dan matanya bercahaya kekuningan bahkan dalam gelap. Warga menyebutnya Inyak Balang. Suatu musim kemarau, beberapa orang pendatang masuk ke hutan keramat tersebut. Mereka tidak percaya cerita warga, menganggap semua hanya mitos untuk menakut-nakuti orang luar. Tanpa meminta izin, mereka menebang pohon besar dan membuka lahan kecil untuk berkemah. Sejak hari pertama, keanehan mulai terjadi. Api unggun sulit menyala, kompas tidak menunjukkan arah, dan setiap malam terdengar suara langkah besar mengitari tenda. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Pada malam ketiga, kabut turun sangat tebal. Salah seorang dari mereka terbangun karena ia merasa diperhatikan. Saat membuka mata di luar tenda, terlihat sepasang mata besar berkilau di antara pepohonan. Bukan mata manusia, terlalu tinggi, terlalu tenang. Ketika kabut sedikit menipis, tampak bayangan tubuh besar bergaris hitam dan coklat. Seekor harimau. Namun harimau itu tidak mengaum, tidak mendekat, ia hanya berdiri diam seolah menunggu sesuatu dipahami. Keesokan harinya, salah satu dari mereka pun menghilang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ditemukan jejak kaki manusia yang berhenti di satu titik dan di sampingnya jejak kaki harimau besar. Tidak ada darah, tidak ada tubuh. Seolah orang itu tidak pernah ada. Ketika rombongan panik dan mencoba keluar, mereka tersesat. Padahal jalur masuk jelas. Hutan itu terasa berputar, pohon-pohon terlihat sama. Dan setiap kali mereka duduk kelelahan, terdengar nafas berat dari kejauhan. Menjelang senja, mereka akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri harimau besar itu. Tubuhnya tegap, bulunya bersih, tidak tampak seperti binatang buas. Namun tatapannya membuat lutut gemetar. Salah satu dari mereka tanpa sadar berkata, "Kami hanya ingin mengambil sedikit hasil hutan." Saat itulah harimau itu melangkah maju satu langkah, dan suara berat terdengar bukan dari mulutnya, melainkan dari dalam kepala mereka. "Hutan ini bukan milik manusia, kalian sudah diperingatkan." Angin berhembus kencang, daun-daun berputar, dan ketika mereka membuka mata kembali, mereka sudah berada di tepi hutan. Tanpa satu orang yang hilang itu. Warga Sijunjung pun percaya harimau penjaga hutan bukanlah binatang biasa. Ia adalah penjaga perjanjian lama, pelindung alam dan pengingat bahwa tidak semua tempat boleh dikuasai oleh manusia. Orang yang hilang di hutan keramat bukan dimakan, bukan disesatkan. Mereka dipercaya dipanggil untuk tinggal sebagai bagian dari penjagaan hutan itu sendiri. Hingga akhir ini jejak harimau masih sering terlihat di hutan Sijunjung, namun anehnya tidak pernah ada laporan ternak diserang. Harimau itu hanya muncul jika batas dilanggar. Jika suatu hari
Anda masuk ke hutan tersebut dan merasa diawasi, jangan panik dan jangan pun berlari. Mungkin penjaga hutan hanya sedang memastikan Anda tahu diri dan tahu jalan pulang. Demikian kisah dari harimau penjaga hutan Keramat Sejunjung. Percayalah, tidak semua penjaga itu jahat, sebagian hanya menjalankan tugas agar keseimbangan tetap terjaga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini jika Anda menyukai kisah horor bernuansa lokal dan kearifan lama. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga langkah Anda selalu dijaga dan dimanapun berada.